Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas review jurnal yang bertemakan analisa kerusakan pompa oli temperatur kontrol unit pada mesin longitudinal stretcher ditinjau dari kerugian biaya produksi di PT Polidaya Guna Perkasa Ungaran. Anggota kelompok kami yang pertama ada Saya Reza Fajari dengan NIM akhir 6. saya Briana Dana Sagiatinata dengan NIM akhir 11. Saya Faisal Faris dengan NIM akhir 30. Saya Fatih Ramadhani dengan NIM akhir 33. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza. Untuk jurnal yang kami gunakan yaitu analisa kerusakan pompa oli temperatur control unit pada mesin longitudinal stretcher ditinjau dari kerugian biaya produksi di PT Polidaya Guna Perkasa. Untuk link jurnalnya sudah kami sertakan. Berikut untuk latar belakangnya, di pompa di oli temperatur control unit atau TCU memiliki peran penting dalam menjaga sirkulasi dan tekanan oli panas pada mesin longitudinal stretcher. Kinerja pompa yang tidak optimal dapat menyebabkan gangguan proses pemanasan rolls sehingga proses produksi menjadi tidak stabil. Di PT Polidaya Guna Perkasa Ungaran, sering terjadi kerusakan pada pompa oli TCU seperti kerusakan bearing, kebocoran seal, dan keausan poros yang mengakibatkan mesin berhenti beroperasi. Kondisi ini menimbulkan kerugian biaya produksi yang cukup besar akibat downtime mesin, pemborosan energi, dan keterlambatan pengiriman produk. Oleh karena itu, diperlukan analisis kerusakan pompa oli di TCU serta evaluasi sistem sealing untuk menemukan solusi yang lebih efisien dan ekonomis. Adalah objek yang dibahas. Objek yang dibahas dalam jurnal ini adalah pompa oli temperatur control unit atau disingkat menjadi TCU yang digunakan pada mesin longitudinal stretcher di PT Polidaya Guna Perkasa Ungaran. Pompa ini berfungsi untuk menirkulasikan oli panas dari boiler menuju rel pemanas guna menjaga temperatur proses treating agar stabil. Komponen utama yang dianalisis meliputi bearing, poros atau shaft, impeller, couple, sistem pelumas, serta sistem sealing yang terdiri dari clad picking dan mechanic seal. Fokus pembahasan diarahkan pada jenis kerusakan yang sering terjadi pada komponen tersebut, dampaknya terhadap kinerja pompa, serta pengaruhnya terhadap kelancaran proses produksi dan biaya operasional perusahaan. Selanjutnya ada masalah utama. Untuk masalah utama yang ditemukan dalam jurnal ini adalah tingginya frekuensi kerusakan pompa oli, temperatur kontrol unit atau TCU yang menyebabkan terhentinya proses produksi. Kerusakan paling dominan meliputi bearing yang rusak akibat kurang pelumasan, kausan poros dan kopel akibat beban puntir serta kesalahan pemasangan, serta kebocoran fluida pada sistem sealing, khususnya penggunaan gland packing yang kurang efektif. Kebocoran ini menyebabkan tekanan dan debit oli menurun sehingga kinerja pemanasan oli tidak optimal. Akibatnya, mesin longitudinal stretcher sering mengalami downtime yang berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi dan keterlambatan pengiriman produk. Oke, permasalahan pertama yaitu kelemahan sistem sealing atau glad picking. Next. Sistem sealing glad picking. Sistem sealing glad picking pada pompa oli TCU berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida di sekitar poros pompa. Namun berdasarkan jurnal yang direview, sistem ini masih sering mengalami kebocoran sehingga tekanan dan aliran oli menjadi kurang stabil. Selain itu, gesekan antara glad picking dan poros dapat menyebabkan keausan pada poros pompa. Umur pakainya juga relatif pendek sehingga memerlukan perawatan dan penggantian yang cukup sering.
Kondisi ini membuat kinerja pompa kurang efisien dan dapat mengganggu kelancaran proses produksi. Kelemahan sistem sealing glade packing. Berdasarkan jurnal yang saya review, penggunaan glade packing pada pompa oli TCU masih menimbulkan kebocoran fluida sehingga tekanan dan debit oli menjadi tidak stabil. Gesekan antara glade packing dan boros juga menyebabkan keausan boros serta memperpendek umur komponen pompa. Selain itu, umur pakai glade packing relatif singkat dan memerlukan penyetelan serta penggantian yang sering, sehingga meningkatkan frekuensi perawatan dan menyebabkan downtime produksi. Kondisi ini menjadikan glade packing kurang efisien untuk sistem pompa yang beroperasi secara kontinu. Dampak dari kelemahan sistem sealing. Permasalahan pada pompa oli TCU, khususnya kebocoran pada sistem glade packing, menyebabkan penurunan tekanan dan aliran oli sehingga proses pemanasan pada mesin longitudinal stretcher menjadi tidak optimal. Kondisi ini mengakibatkan mesin harus dihentikan sementara untuk perbaikan yang berdampak pada terhentinya proses produksi. Selain itu, downtime mesin juga menimbulkan kerugian biaya operasional seperti pemborosan listrik, bahan bakar boiler, serta hilangnya hasil produksi dalam jangka panjang. Kondisi ini tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman produk dan menurunnya efisiensi produksi perusahaan. Next. Solusi dari kelemahan sistem sealing. Solusi yang dianjurkan dalam jurnal adalah mengganti sistem sealing dari glade packing ke mechanical seal untuk mengurangi kebocoran, menjaga tekanan oli tetap stabil, dan memperpanjang umur pompa. Selain itu, diterapkan perawatan rutin dan pemasangan komponen sesuai standar, serta penyediaan pompa cadangan agar downtime mesin dapat diminimalkan dengan langkah tersebut, kinerja pompa menjadi lebih andal dan kerugian biaya produksi dapat ditekan. Kesimpulan, berdasarkan hasil review jurnal, permasalahan utama pada pompa oli temperatur control unit atau TCU berdasarkan dari kelemahan sistem sealing glade packing yang menyebabkan kebocoran, penurunan kinerja pompa, dan sering downtime produksi. Dampak dari permasalahan tersebut adalah meningkatkan biaya operasional serta terganggunya kelancaran proses produksi. Solusi yang tepat adalah penggantian glade packing menjadi mechanical seal yang didukung oleh perawatan rutin dan menyediakan pompa cadangan. Penerapan solusi ini terbukti mampu meningkatkan keandalan pompa, mengurangi kerugian biaya, dan mendukung keberlangsungan proses produksi secara lebih efisien. Untuk permasalahan yang kedua yaitu kebocoran pada sistem pompa. Fungsi seal pada sistem pompa. Seal merupakan komponen yang berfungsi mencegah keluarnya fluida dari ruang pompa melalui poros yang berputar. Pada pompa biasanya digunakan dua jenis seal utama, yaitu gland packing dan mechanical seal. Mechanical seal terdiri dari dua permukaan, yaitu bagian stasioner dan bagian berputar yang saling menekan, sehingga mampu menahan kebocoran fluida pada pompa. Untuk penyebab kebocorannya, yaitu yang pertama, kerusakan mechanical seal. Kebocoran sering terjadi karena yang pertama, keausan seal, O-ring menjadi getas, gesekan berlebihan pada permukaan seal. Hal ini menyebabkan fluida keluar dari celah antara seal dan poros. Yang kedua, yaitu getaran dan misalignment poros. Getaran pompa akibat misalignment poros atau kavitasi dapat menyebabkan kerusakan pada mechanical seal, sehingga terjadi kebocoran. Yang ketiga yaitu kesalahan operasi atau SOP. Pengoperasian pompa yang tidak sesuai prosedur dapat mempercepat kerusakan komponen seal sehingga menimbulkan kebocoran pada sistem pompa. Yang keempat yaitu overheating atau panas berlebih. Temperatur yang terlalu tinggi dapat merusak gasket dan seal sehingga menyebabkan bocoran cairan atau oli dari pompa. Yang kelima yaitu keausan komponen. Seiring waktu penggunaan, komponen seperti gasket, seal, dan bearing akan mengalami keausan sehingga kemampuan penyekatan fluida menurun. Untuk dampak dari kebocoran dalam sistem pompa yaitu yang pertama, penurunan tekanan dan kapasitas pompa.
Yang kedua, efisiensi pompa menurun. Yang ketiga, kerusakan komponen pompa lainnya. Yang keempat, downtime mesin produksi. Yang kelima, kerugian biaya operasional. Jika kebocoran tidak segera diperbaiki, kerusakan pompa dapat menjadi lebih parah dan memerlukan biaya perbaikan yang lebih besar. Kesimpulannya yaitu kebocoran pada sistem pompa merupakan masalah yang sering terjadi dalam operasi industri dan dapat disebabkan oleh keausan komponen, kesalahan pemasangan, getaran, maupun temperatur operasi yang tinggi. Kebocoran dapat menurunkan tekanan dan efisiensi pompa, serta berpotensi menyebabkan kerusakan komponen lain dan gangguan pada proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan perawatan dan pemeriksaan rutin, pemasangan komponen yang tepat, serta penggunaan sistem penyekat yang sesuai agar kebocoran dapat diminimalkan dan kinerja pompa tetap optimal. Berikut, mari kita geser ke komponen utama lainnya, yaitu poros atau shaft. Shaft. Next. Ya, jadi poros atau shaft merupakan komponen mekanis berbentuk batang silinder yang berfungsi untuk menyalurkan putaran dan tenaga dari motor penggerak menuju impeller pada pompa. Melalui poros inilah energi putar dari motor diteruskan sehingga impeller dapat berputar dan mendorong fluida agar mengalir di dalam sistem pompa. Agar kinerja pompa tetap optimal, poros harus berada dalam kondisi presisi, seimbang, dan memiliki pelumasan yang baik. Next. Lalu, apa saja yang menyebabkan poros ini mengalami keausan? Berikut adalah beberapa faktor utamanya. Antara lain, beban kerja yang tinggi sehingga poros mengalami gesekan secara terus-menerus. Yang kedua, kurangnya pelumasan pada komponen pompa yang menyebabkan peningkatan gesekan antar komponen. Yang ketiga, ketidaksejajaran antara poros pompa dan motor, misalignment saat pemasangan. Yang keempat, getaran yang terjadi selama pompa beroperasi dalam waktu lama. Dan kurangnya perawatan atau inspeksi secara berkala pada sistem pompa. Next. Lalu kemudian ada dampak keausan dari poros atau shaft. Antara lain, yang pertama putaran pompa menjadi tidak stabil karena poros tidak lagi presisi. Terjadinya getaran pada pompa yang dapat mempercepat kerusakan komponen lain seperti bearing dan kabel. Kemudian penurunan efisiensi pompa sehingga aliran dan tekanan fluida tidak optimal. Dan yang terakhir, pada kondisi yang lebih parah dapat menyebabkan pompa tidak dapat beroperasi dengan baik dan menghambat proses produksi. Next. Untuk solusinya dari keausan poros, antara lain yang pertama, melakukan pelumasan secara rutin pada komponen pompa untuk mengurangi gesekan, melakukan pengecekan dan penyelarasan atau alignment antara poros pompa dan motor secara berkala, melakukan perawatan serta inspeksi rutin untuk mendeteksi kerusakan sejak dini, dan mengganti poros yang telah mengalami keausan agar sistem pompa dapat bekerja kembali secara optimal. Berikut untuk kesimpulannya, jadi keausan poros atau shaft merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu kinerja pompa. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh gesekan yang terus-menerus, beban kerja tinggi, serta ketidaktepatan dalam pemasangan komponen. Oleh karena itu, diperlukan perawatan yang baik, pelumasan yang cukup, dan pengecekan alignment secara berkala agar keausan poros dapat diminimalkan dan sistem pompa dapat beroperasi dengan optimal. Permasalahan yang keempat, ada kegagalan komponen akibat human error. Next. Fungsi kegagalan komponen akibat human error em, mengenai proses assembling atau perakitan dan alignment atau penyelarasan pompa bertujuan untuk memastikan seluruh komponen mekanis meliputi poros, bearing, dan kopel berada pada posisi yang presisi sehingga pompa dapat berputar dengan stabil tanpa getaran berlebih. Next. Untuk penyebab kegagalan komponen akibat human error, yang pertama ada kesalahan pemasangan bearing. Bearing dipasang dengan cara dipukul secara kasar atau tidak presisi,
yang menyebabkan cacat pada bola atau penjepit sebelum pompa sempat dioperasikan. Yang kedua, kesalahan setting couple. Pengaturan sambungan antara poros motor dan poros pompa yang tidak lurus menyebabkan beban puntir yang tidak seimbang. Yang ketiga, kurangnya pelumasan. Kelalaian dalam memberikan grease pada saat pemasangan awal atau saat perawatan rutin. Next. Dampak dari kegagalan komponen akibat human error. Yang pertama ada getaran berlebihan atau vibrasi yang menyebabkan baut-baut pengikat kendur dan merusak dudukan pompa. Yang kedua, kerusakan berantai. Jika kopel tidak lurus, proses akan mengalami gesekan hebat yang kemungkinan merusak bearing dan akhirnya merusak mechanical seal atau gland packing karena poros yang goyang. Yang ketiga, umur pakai pendek. Komponen yang seharusnya tahap 6 bulan bisa rusak hanya dalam hitungan minggu atau hari, yang mengakibatkan biaya pembelian suku cadang membengkak. Next. Untuk solusi kegagalan komponen akibat human error, yang pertama ada peningkatan kompetensi atau training bertujuan memberikan pelatihan kepada teknisi mengenai prosedur pemasangan bearing yang benar, misalnya menggunakan alat tekan khusus, bukan dipukul. Yang kedua, penggunaan alat ukur presisi bertujuan melakukan dial alignment ya saat memasang pompa dan motor untuk memastikan poros benar-benar lurus. SOP pelumasan bertujuan membuat kartu kontrol pelumas yang wajib diisi oleh teknisi secara berkala untuk memastikan bearing tidak pernah kering. Next. Kesimpulannya, yang pertama, kualitas suku cadang yang baik tidak akan berguna jika tidak dibarengi dengan kualitas pemasangan yang benar. Yang kedua, masalah teknis ini sering dianggap remeh, namun menjadi akar penyebab mengapa pembas sering mengalami kerusakan berulang atau repetitive breakdown yang merugikan perusahaan secara finansial. Next. Oke, eh, seki- sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.